Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi hari ini aku akan membahas salah satu buku dari Fondali yang merupakan buku pertama dari series The Greenbone Saga. Apalagi kalau bukan Jade City. Ya, jadi buku ini di luar sana tuh sangat populer. Terbukti bahwa dia tuh udah memenangkan banyak sekali penghargaan. Yang salah satunya adalah dia menjadi pemenang atau juara pada penghargaan World Fantasy Award tahun 2018. Jadi aku juga nyesel baru baca buku ini tahun ini. Aku pengen ajak kalian buat sama-sama baca buku ini juga biar bisa tahu seberapa seru sih buku ini gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung jump into the first section of the book review, yaitu adalah tentang apa sih buku ini. Ya, jadi cerita pada buku ini berpusat pada satu keluarga besar alias Strah gitu ya, yang namanya adalah Kaul Family. Jadi Kaul Family ini alias kalau dalam klannya disebut dengan Nopik Clan, itu adalah satu dari dua klan utama atau klan terbesar di daratan Kekon dan juga khususnya adalah kota Janlun. Kota Janlun dan juga daratan Kekon ini adalah satu-satunya tempat di belahan bumi Greenbone Saga yang dapat menghasilkan batu giok sakti alias di sini disebut dengan Jade gitu ya. Jade ini mampu membuat pemiliknya yang disertai dengan latihan serius juga dan juga faktor genetik gitu ya, mampu memiliki kekuatan super gitu. Mereka yang bisa memiliki kekuatan super ini disebut dengan Greenbone Warriors gitu. Dan dulunya kekuatan ini dipakai masyarakat Kekon yang dipimpin oleh para anggota klan untuk melindungi sumber kekayaan mereka dari invasi negara-negara besar di sekitar mereka. Ini merupakan buku urban fantasy yang artinya ceritanya tuh dikemas dalam dunia kontemporer atau dunia masa kini gitu ya. Jadi walaupun ada kekuatan super, tapi di buku ini tuh ada mobil, ada telepon, internet, email dan lain sebagainya. Dan para klan yang aku sebutin tadi, mereka itu masing-masing punya daerah kekuasaan dan pada daerah kekuasaan klan masing-masing tersebut, mereka tuh melindungi pelaku usaha di dalamnya gitu ya. Masalah pada buku ini terjadi ketika adanya ketegangan yang memuncak, kemudian menimbulkan adanya perselisihan antara dua klan besar di Kekon, yaitu antara Nopi Clan yang berasal dari Kaul Family melawan Mountain Clan, itu dari Ait Family. Padahal Ait dan Kaul itu punya sejarah yang bersahabat gitu. Namun akhirnya sekarang mereka tuh saling bermusuhan satu sama lain, perang saudara. Yang akhirnya klan-klan kecil di sekitar mereka itu saling memihak. Kemudian mereka semua membentuk aliansi yang akhirnya menjadi perang antar klan. Dan nasib dari Kekon dan juga nasib dari semua Greenbone Warriors itu akan bergantung pada hasil dari perang antar klan ini. Ya, oke lanjut kalau gitu. Berikutnya adalah pendapatku mengenai hal-hal yang membuat buku ini menurutku bagus banget. Dan juga hal-hal lain yang sebenarnya mungkin bisa diperbaiki biar buku ini lebih bagus lagi gitu ya. Oke, mulai dari yang bikin aku suka dari buku ini adalah nuansanya. Jadi buku ini memberikan nuansa kehidupan mafia, gangster, klan, apapun itu sebutannya lah. Karena dari kecil, aku suka sekali nonton film ataupun baca buku mengenai mafia gitu. Biasanya buku-buku mafia itu nggak cuman sekedar gimana mereka tarung di jalanan, tapi juga pinter-pinteran gitu, licik-licikan juga dari bidang politiknya juga gitu. Jadi untuk bisa dalam tanda kutip menang, mereka tuh nggak cuman menang adu kekuatan di jalanan gitu, nggak, tapi juga gimana saling menjatuhkan dari bisnis gitu, dari segi atau dari sisi politiknya gitu. Dan di buku ini, walaupun mereka tuh mafia alias clan gitu ya, mereka punya struktur kepemimpinan atau struktur organisasi yang sangat terorganisir gitu. Jadi mulai dari bosnya, pimpinannya itu di sini namanya adalah pilar gitu ya. Itu yang mengatur semua, yang mengambil keputusan gitu. Dan kemudian juga ada horn. Kalau di bahasa Inggris itu horn kan artinya kan tanduk gitu ya. Di sini tuh dia artinya kayak patih alias jenderal perang gitu mungkin ya. Karena itu dia mengurus hal-hal yang adu kekuatan di jalan gitu. Kemudian ketika ada perang gitu mengerahkan pasukan itu hornnya yang mengatur gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ada weatherman. Jadi weatherman itu dia yang mengurusi kehidupan bisnis dari klan tersebut gitu loh. Jadi yang aku bilang tadi, satu klan kan dia punya daerah kekuasaan dan di daerah kekuasaan tersebut mereka kan melindungi para pelaku bisnis dan juga dari klan ini juga berbisnis juga dengan mereka, akhirnya menambah pundi-pundi uang gitu
lewat bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Weatherman tersebut. Mungkin kelihatannya emang agak rumit ya, tapi kalau kalian baca bukunya itu pasti akan mengalir aja gitu. Berikutnya yang membuat buku ini menarik adalah bagaimana Von Dali membangun karakternya gitu. Jadi karakter dalam buku ini sangat kuat gitu. Semakin lama kita membaca, semakin halaman itu kita balik-balik terus, kita tuh semakin memahami karakter yang ada dalam buku ini gitu. Jadi kayak, oh ternyata ada Kaul Hilo Sudon alias Kaul Hilo nih, yang mana dia tuh sangat temperamental, sangat sumbu pendek, nggak takut sama apa aja, tapi dia tetap selalu memperhatikan kepentingan klan dari Noplik clan dia ya. Kemudian juga yang lain ada Kaul Lansiwan atau Pillar of the Clan dari Nopik ya. Dia tuh beda sama Kaul Hilo. Kaul Hilo tuh adiknya Kaulan ya. Dan Kaulan ini dia lebih penyabar gitu. Dia berpikir secara rasional gitu ya. Dan kemudian juga ada Kaul Sailinsan. Jadi dia tuh adiknya Kaul Hilo dan Kaulan Siwan. Nah, dia juga sempat melancong ke luar negeri, tapi akhirnya dia kembali lagi ke Janlun, ya kan, ke Kekon. Tidak langsung diterima sama klannya, tapi akhirnya karena suatu trigger kejadian yang membuat apa ya, semua Nopi clan itu sedih dan juga terancam, akhirnya Kaul Sailinsan ini kembali mengabdi untuk klan gitu. Dan itu adalah menjadi awal di mana perang antar klan yang aku bilang tadi itu terjadi itu. Jadi karakter-karakter pada tokoh di buku ini tuh sangat kuat ya. Hal itu membuat akhirnya kita pembaca itu akan punya tokoh favorit di akhir cerita nanti gitu ya. Von Dali itu mengaku dia punya karakter favorit juga. Sebagai penulisnya dia punya karakter favorit juga, tapi dia gak mau spill ke kita-kita ya tentang siapa sih karakter favoritnya Von Dali, karena dia merasa kalau dia spill nanti takutnya pembaca menyimpulkan bahwa karakter yang dimaksud itu akan aman sampai akhir seriesnya, padahal bisa jadi mati di tengah-tengah cerita juga gitu. Jadi mungkin peringatan buat kalian ya, bahwa ketika kalian punya tokoh favorit di buku ini, itu jangan kemudian kalian menyimpulkan bahwa wah karakter ini sangat penting nih, nggak mungkin mati nih gitu. Karena Von Dali itu nggak pernah ragu-ragu untuk membuat suatu karakter yang kita kira kayaknya dia penting deh, tapi tiba-tiba kok mati gitu. Karena kita juga memahami karakternya dengan sangat jelas, akhirnya kita juga merasa kehilangan ketika ada karakter yang meninggal atau mati karena kalah duel atau mungkin karena apapun itu nantinya lah. Dinamika hubungan mereka semua antar tokoh dan juga beserta dengan anggota klan yang lain, juga dengan musuh-musuhnya, itu membuat buku ini sangat rumit tapi tetap bisa dipahami. Dan aku juga sangat mengapresiasi writing stylenya dari Von Dali ya, karena aku sangat bisa menikmati dan aku juga akhirnya bisa masuk ke dunia Greenbone Saga ini dengan sangat smooth gitu. Ya, berikutnya adalah hal-hal yang bisa dibilang mungkin kurang bagus dari buku ini ya, atau perlu catatan lagi gitu. Itu adalah mungkin di awal buku ini, mungkin setengah buku itu buku ini bisa dibilang mungkin slow burn gitu ya, atau nggak fast pace gitu ya. Kalau sebenarnya aku pribadi nggak masalah, tapi mungkin untuk beberapa orang ini bisa jadi masalah juga. Menurutku ini sih maklum ya, karena yang namanya buku fantasy, apalagi buku awal dari sebuah series, itu kan pasti di awal akan menjadi pengenalan tokoh, kemudian juga pengenalan terhadap dunianya itu ya kan? Karena kan kita tuh masuk ke dunia baru, jadi otomatis rulesnya, kemudian mungkin pantangan yang ada, alias mungkin backstory-nya juga, sejarah dari negara tersebut atau dunia yang ada di buku itu mungkin dikenalkan oleh penulisnya itu dengan hati-hati dan pelan-pelan, agar nantinya kita juga bisa lebih masuk dalam cerita. Oke, yang terakhir adalah mengenai beberapa bagian buku ini yang sangat memorable buat aku ya. Jadi ada beberapa momen ketika aku baca buku ini tuh aku kayak, wah ini keren ini gitu kan. Itu contohnya adalah saat pengambilan sumpah pada Pilar untuk katakanlah janji setia untuk melayani klan gitu ya. Itu kata-katanya sakral sekali. Jadi dia kayak gini, "The clan is my blood and the pillar is its master. I have been chosen and trained to carry the gift of the gods for the good and protection of people and against all enemies of the clan, no matter their strength or numbers. I join myself to the fellowship of Jade warriors freely and with my whole being,
and I will call them my brothers in arms. Should I ever be disloyal to my brother, may I die by the blade. Should I ever fail to come to the aid of my brother, may I die by the blade. Should I ever seek personal gain at the expense of my brother, may I die by the blade. Under the eyes of all the gods in heaven, I place this for my honor, my life, and my jade. Kemudian juga yang aku suka adalah ketika ada satu Greenbone Warrior itu menantang Greenbone Warrior yang lain. Jadi contohnya adalah ketika Kaulan Siwan itu pilar dari Nopi Clan itu ditantang duel sama salah satu petinggi atau elitnya dari Mountain Clan. Siapa namanya mungkin aku rahasiakan dulu biar nggak jadi spoiler ya. Itu kata-katanya kayak gini. Kaulan Siwan, the pillar of Nopi Clan, I offer you a clean blade. Itu menurutku keren ya, menantang duel dengan gaya. Nah kalau tadi udah ada yang nantang itu, kemudian yang ditantang itu mengiyakan, itu mereka akan berduel di waktu dan tempat yang sudah disepakati. Nah ini juga menarik, ketika ada duel, ketika ada perang gitu ya, fight scene-nya itu luar biasa, karena ternyata Fondali sendiri adalah merupakan seniman bela diri sabuk hitam. Jadi bayangkan, seorang penulis yang menuliskan sesuatu yang mana dia ahli di bidang itu pasti akan bagus sekali kan. Gitu aja mungkin review dari aku terkait dengan buku ini ya. Dan aku juga nggak sabar untuk menyelesaikan buku Jade War dan juga Jade Legacy. Keseluruhan series ini pokoknya pengen aku selesaikan secepatnya, karena menurut info yang udah beredar di internet dari review-review yang udah ada gitu, katanya semakin kesini bukunya akan semakin bagus gitu. Jadi aku juga gak sabar, dan nantinya buku kedua dan ketiga juga akan aku bikinkan reviewnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!